Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara pada hari ini 14 Juli 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, anugerah dan kemurahan-Nya kita masih dapat menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saudara, kita akan terus masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita boleh merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh mendengar Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Mari saudaraku, kita buka hati dan kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau mengajar kami, Engkau mengurapi kami, bahkan Engkau memberikan kami pengertian-pengertian baru mengenai kebenaran firman-Mu. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami memiliki kelegaan di dalam Engkau, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengar firman Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang memberkati setiap kami yang mendengar renungan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sang Hakim. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 4:82. Saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan para Allah di dalam ayat ini adalah para hakim Israel, mahkamah agama dan tua-tua Israel yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Di dalam sebuah persidangan ilahi, para hakim dunia ini sedang dihakimi oleh hakim agung, yaitu Allah yang adil. Oleh hakim yang agung ditemukan bahwa para hakim dunia telah berubah menjadi lalim dan memihak kepada orang fasik. Mereka juga telah menjadi buta dan tidak mengerti apa-apa dalam memutuskan perkara. Mereka membutakan mata mereka sehingga mengabaikan dan mencurangi kaum lemah dan tertindas. Hukum menjadi tajam ke bawah, jadi tumpul ke atas. Akibatnya, orang lemah tidak pernah mendapat keadilan. Saudaraku, Sang Hakim yaitu Allah tidak tidur.
Allah kita adalah Allah yang tidak terlelap. Ia mengawasi baik sang hakim, al-alim, maupun setiap orang-orang yang dihakimi. Kedua-duanya akan mendapatkan keadilan. Dalam waktunya Tuhan yang baik akan nampak, yang jahat akan kentara. Kehidupan manusia selalu transparan di hadapan Allah, sekalipun kita bisa membungkusnya dengan kemunafikan di dalam dunia. Sekali lagi, Tuhan tidak tidur. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu terjaga. Tidak ada hal sekecil apapun yang akan lolos dari kehidupan kita. Saudara, kita harus konsisten untuk bertindak benar di arena publik. Dan kita percaya hal ini tidak saja cukup. Perlu keberanian dan kerendahan hati untuk dapat menyuarakan beberapa hal penting seperti yang dipaparkan Mazmur ini. Yang pertama, ditegaskan bahwa posisi pemimpin adalah suatu kehormatan besar, karena Allah sendiri menetapkan mereka meski prosesnya melalui pemilihan rakyat. Saudara, mereka harus bersikap dan bertindak terhormat sebagai wakil Allah. Yang kedua, Allah sedang mengevaluasi dan akan menghakimi. Dampak dari evaluasi Tuhan atas para pemimpin bisa terjadi juga akan fatal. Yang ketiga, Allah adalah hakim yang adil. Ia memiliki standar penugasan dan standar evaluasi yang jelas dan tegas. Ia tak akan membiarkan pemimpin yang mengorbankan orang kecil. Ia ingin agar ada upaya penyetaraan ke semua kalangan. Dan karena ia adil, ia sendiri yang akan menentukan bagaimana sesungguhnya kondisi faktual seorang pemimpin. Para hakim yang hadir dalam sidang ilahi adalah hakim-hakim yang jahat, tetapi Allah telah menyambut mereka seperti kata pepatah, Anda boleh berlembut hati kepada si pendosa, tetapi tidak kepada dosa. Demikianlah Allah menunjukkan sikapnya kepada para hakim itu. Ia menerima mereka, tetapi dengan keras menolak dosa yang mereka lakukan. Manusia berdosa jangan dijauhi, justru harus tetap dilayani, supaya ada kesempatan untuk memberitahukan dosa-dosa mereka. Selain itu, supaya kita juga dapat mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Saudara, gereja harus memberikan pembinaan tentang prinsip penting ini. Saat nanti kita akan mengikuti pemilihan umum, kita harus memilih sebisa mungkin pemimpin yang mendekati kriteria ini. Namun setelah selesai pemilihan, kita harus berani dengan bijak mengingatkan para pemimpin untuk bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka sudah lakukan. Para pembina perlu pembinaan kepada para pemimpin-pemimpin dan latihan kepada orang Kristen untuk memiliki hati yang berani menyuarakan kenabian di negara ini. Kita tidak akan berhasil mengoreksi setiap orang-orang yang memiliki bagian di keadilan. Kita sudah melakukan tugas kita dan kita tahu bahwa pasti Allah juga akan menjalankan bagiannya. Saudaraku, sejarah membuktikan orang kuat manapun diurus Tuhan. Jika Tuhan yang menyatakan kebenaran, maka akan terjadi kebenaran. Nah saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari saudaraku, kita bersama-sama untuk semakin kita memiliki hati yang mau untuk bersikap ataupun bertindak adil kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika kita ada seorang pemimpin, baik dalam keluarga, pekerjaan, pemerintahan, ataupun di mana saja,
Pastikan kita senantiasa bersikap benar di hadapan Allah dan sesama. Dan mari kita mendoakan para pemimpin bangsa kita agar mereka memakai kekuasaan di dalam takut akan Allah, karena Ia adalah Sang Hakim. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami lebih lagi. Kami memiliki hati yang berpengertian, hati yang taat, tunduk kepada Engkau. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Tuhan menyertai kami dengan kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.